Di Jepang, koi bukan sekadar ikan hias biasa. Ia dipandang sebagai simbol kesempurnaan dan ketekunan. Setiap koi indah yang berenang di permukaan kolam lahir dari proses panjang yang menuntut perhatian penuh serta keahlian tinggi dari para peternak. Budidaya koi di Jepang bukan hanya urusan memelihara ikan, melainkan perpaduan antara seni, ilmu pengetahuan, dan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Dalam video ini, kita akan menyingkap keindahan sekaligus kerumitan di balik proses tersebut. Dari kolam-kolam tersembunyi di pegunungan Jepang hingga tahap pemijahan, di mana para peternak dengan hati-hati mengekstrak telur dan sperma indukan secara manual. Setiap langkah dalam proses ini bukan sekadar bergantung pada teknologi, melainkan juga keterampilan tangan dan intuisi yang terasah puluhan tahun. Pekerjaan ini menuntut kesabaran luar biasa dan presisi tinggi. Satu kesalahan kecil saja bisa memengaruhi kualitas anakan koi yang lahir. Karena itu, perhatian terhadap detail menjadi kunci untuk menghasilkan koi dengan pola dan keindahan sempurna. Perjalanan dimulai dari pemilihan indukan. Para peternak di Jepang terkenal sangat selektif dalam memilih koi jantan dan betina. Hanya koi dengan garis keturunan unggul, warna stabil, bentuk tubuh proporsional, serta riwayat pertumbuhan baik yang dipilih. Biasanya, indukan berusia lebih dari 3 tahun dan dalam kondisi sehat. Dari indukan yang berkualitas inilah, peluang untuk menghasilkan anak koi terbaik semakin besar. Tahap pemijahan dilakukan dengan hati-hati. Koi diangkat dari kolam, dibungkus handuk basah agar tetap lembab dan tidak stres. Dengan pijatan lembut di bagian perut, telur betina dan sperma jantan dikeluarkan. Jika terlalu kasar, risiko cedera pada organ dalam sangat tinggi. Namun bila dilakukan dengan benar, teknik ini memastikan pembuahan maksimal tanpa membahayakan indukan. Telur yang sudah dibuahi lalu dipindahkan ke kolam penetasan khusus yang dangkal, tenang, dan bersih. 3 hingga 5 hari kemudian, larva koi menetas. Di tahap ini, kualitas air adalah segalanya. Para peternak menjaga kestabilan pH dan kadar oksigen dengan cara tradisional, seperti mengganti air secara manual atau menambahkan tanaman air untuk menyeimbangkan ekosistem alami. Saat larva berkembang menjadi burayak, mereka dipindahkan ke kolam pembesaran di daerah terpencil, jauh dari pemukiman. Kolam-kolam ini biasanya hanya memiliki satu jalan masuk, sehingga lebih aman dari gangguan dan terjaga kualitas airnya. Lingkungan yang tenang dan alami menjadi faktor penting untuk pertumbuhan koi. Burayak diberi pakan khusus yang membantu memperkuat warna dan ukuran tubuh mereka. Sementara itu, kolam yang lebih dekat dengan pemukiman digunakan untuk pemeliharaan awal dan seleksi kualitas. Disinilah koi disortir, mana yang memiliki potensi untuk tumbuh menjadi ikan unggulan dan mana yang tidak. Koi terbaik dipindahkan ke kolam terpencil agar mendapat perhatian khusus, sementara yang kualitasnya biasa dipisahkan sejak dini. Memasuki usia 6 bulan hingga 1 tahun, koi menjalani proses seleksi kedua. Koi yang menunjukkan pola warna menarik dan pertumbuhan baik dipindahkan ke kolam yang lebih besar. Di sana, air dijaga ketat menggunakan kombinasi metode tradisional seperti dasar kolam berlumpur, serta teknologi modern seperti filter mekanis dan sistem aerasi otomatis. Bagi para peternak, menjaga kualitas air adalah seni sekaligus ilmu. Mereka mengandalkan pengalaman, observasi, dan intuisi. Meski ada alat ukur modern, banyak peternak lebih percaya pada kepekaan mereka sendiri, melihat kejernihan air, mencium baunya, atau merasakan suhunya. Perubahan kecil, seperti turunnya kadar oksigen atau naiknya pH, bisa berakibat fatal. Saat koi mencapai ukuran ideal, proses panen dilakukan. Dengan jaring besar khusus, ikan diangkat tanpa merusak sirip atau tubuhnya. Setiap ekor kemudian diperiksa kembali, dipisahkan berdasarkan ukuran, pola warna, dan bentuk tubuh, sebelum akhirnya dipasarkan atau dipersiapkan untuk kontes. Di Jepang, koi memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Koi dengan kualitas standar dijual sebagai penghias kolam. Namun, koi dengan kualitas premium bisa bernilai luar biasa, apalagi jika memenangkan kontes. Seekor koi juara dianggap membawa keberuntungan, keindahan, dan prestise bagi pemiliknya.
Proses panjang ini menjadikan budidaya koi di Jepang lebih dari sekadar peternakan. Ia adalah seni, ilmu, sekaligus kebanggaan budaya. Dengan tahapan ketat, perhatian penuh pada lingkungan, serta warisan tradisi yang dipadukan dengan teknologi modern, Jepang berhasil mempertahankan reputasinya sebagai penghasil koi terbaik di dunia. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya.